Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo warga Kota Batu. Berjumpa lagi di podcast KONI Kota Batu. Salam olahraga Jaya. Seperti pada podcast sebelumnya, kita membahas tentang Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jatim 2023. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan atlet Kota Batu yang berprestasi dari cabur karate, yaitu Mas Zidan Sabana Mardita. Nah, kita akan membahas soal profil diri dia dan akan membahas tentang persiapan dia untuk jelang Poprov Jatim 2023 ini. Oke, halo Mas Zidan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalkan diri dulu biar kita lebih tahu. Ya, perkenalkan, nama saya Zidan Sabana Mardita. Saya sekolah di SMN 1 Batu, umur saya 17 tahun. Nah, kesibukan kali ini apa saja ya, Mas? Kesibukannya saya yang pasti saya masih pelajar, saya bersekolah dan saya terus latihan karate tiap hari, tiap minggu. Kenapa sih Mas memilih cabur karate ini? Yang pertama saya pasti milih cabur karate untuk bela diri. Yang kedua, singkat cerita dari perjalanan saya ikut karate karena tidak sengaja. Karena dulu saya ikut ekskul di salah satu SD saya dan kebetulan di situ yang mengajar adalah Sensei Jesse. Mas Zidan boleh cerita sedikit tentang gimana latar belakang Mas Zidan ini bisa ikut karate sampai saat ini? Latar belakangnya saya ikut karate yaitu dulu kelas 5 SD. Saya kebetulan ikut ekstrakurikuler karate di sekolah dasar saya. Dan kebetulan itu ada salah satu pelatih yang bernama Sensei Jesse dan saya ikut karate di situ. Kemudian saya dilihat dari Sensei Jesse, kemudian saya dapat ada minatnya dan saya ikut latihan di dojo Poltekad. Oke. Apakah ada dukungan lain biar tertarik dengan karate ini? Yang pasti ada dukungan dari orang tua untuk ikut karate bersama Sensei Jesse di Kota Batu ini. Tadi siapa? Sensei Jesse. Itu boleh tahu itu siapa? Sensei Jesse yaitu guru karate saya yang mulai dari kelas 5 dulu sampai sekarang. Oke, untuk awal dulu Mas Zidan mengikuti kejuaraan di mana? Dulu saya pertama kali ikut kejuaraan yaitu di Malang Gorkenaro dan alhamdulillah saya di situ mendapatkan medali emas antar pelajar Malang Raya. Wow. Oke, jadi tadi kan Mas Zidan cerita kalau pertama kali udah dapat emas. Nah, itu gimana ceritanya bisa langsung dapat emas dan gimana perasaannya? Ya, dulu kebetulan itu adalah kejuaraan antar pelajar Semalang Raya. Dan ceritanya itu saya main kalau nggak salah 3 kali saya dapat medali emas. Perasaan saya itu sangat senang karena itu kejuaraan pertama saya dan saya didukung oleh orang tua. Setelah saya mendapatkan medali emas itu saya terus latihan, saya lebih giat latihan agar mendapatkan medali di event-event selanjutnya. Jadi pertandingan pertama itu sangat udah istimewa ya Mas, udah langsung dapat emas. Nah, mungkin untuk pertandingan selanjutnya kemana dan bagaimana? Saya pernah ikut pertandingan di Kejurnas Lampung dan di situ saya main di kelas Mi52 Kadet Putra. Alhamdulillah saya dapat perak dan di situ di kelas saya kebetulan ada 8 pool, saya main 6 kali dan sampai final saya bermain 6 kali. Di situ saya sangat bangga dengan kemampuan saya karena bisa main di pertama kali di kelas kadet dan dapat perak. Nah, apakah itu pertandingan yang paling berkesan, Mas? Ya, alhamdulillah itu adalah pertandingan yang berkesan buat saya. Jadi setelah turnamen saya di Lampung, alhamdulillah saya terpilih jadi atlet puslat. Nah, bagaimana ceritanya itu Mas bisa terpilih untuk atlet pusat di Kota Batu? Yang pasti saya selalu latihan rutin, saya ikut pertandingan-pertandingan. Alhamdulillah di setiap pertandingan saya bisa mendapatkan medali. Oke. Untuk Poprov pertama itu di tahun keberapa Mas?
Porprov pertama saya yaitu di tahun 2022 kemarin. Gimana perasaan waktu di Porprov yang pertama itu? Di Porprov pertama saya masih belum bisa mendapatkan medali karena saya turun di kelas kata dan saya di situ masih main di kelas kata dan masih di babak penyisian. Nah, mungkin bisa dijelaskan kelas kata itu kelas apa ya, Mas? Ya, kelas kata di karate yaitu sebuah pertunjukan ataupun seni yang ada di dalam karate. Oke, kendala apa yang waktu di Porprov pertama waktu kemarin? Kendalanya mungkin saya masih belum matang untuk pertandingan katanya dan saya yang pasti nggak pernah menyerah untuk bisa jadi tim Porprov ini. Oke, sekarang ikut Porprov lagi ya. Gimana persiapan untuk Porprov yang kedua ini, Mas? Yang pasti persiapan untuk Porprov kedua saya lebih matang karena saya di sini main di kelas Komite Min 55 dan setiap pertandingan saya selalu turun di Komite Min 55 Junior. Ya, Persiapannya saya terus latihan, saya setiap hari terus latihan fisik yaitu lari, angkat beban atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi perbedaan dari kelas kata dan kelas komite itu tadi ya. Ya, kelas kata yaitu seperti tadi, yaitu kelas seperti seni atau pertunjukan, dan kelas komite yaitu kelas tarungnya di dalam karate. Oke. Porprov yang kedua ini kan persiapannya sangat singkat daripada yang sebelumnya. Hanya 1 tahun udah Porprov lagi. Gimana persiapan dan mungkin adakah kendala yang dirasakan sama Mas Zidan? Kalau kendala dari saya sendiri mungkin nggak ada, cuma kita harus jaga pola makan, kita jaga tubuh kita agar selalu fit setiap harinya. Untuk persiapannya saya seperti tadi, saya latihan terus, saya latihan fisik dan saya selalu berdoa. Oke, Mas Zidan ini kan masih sekolah. Mungkin bisa cerita gimana cara membagi waktu dengan sekolah dan latihan biar bisa bertanding dengan siap. Untuk sekolah saya pagi sampai siang dan sorenya saya selalu latihan. Kalau misalkan hari libur saya biasanya Sabtu itu lari pagi, lari sore atau enggak latihan bersama teman-teman di dojo masing-masing. Oke. Nah, untuk Porprov yang kedua, karena Mas Zidan kan Porprov pertama gagal, mungkin ada motivasi tersendiri gimana bisa Porprov kedua ini mencapai dengan target? Yang pasti motivasinya yaitu saya harus lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan medali di Porprov 2 dan saya selalu latihan terus. Yang pasti saya ingin dapat medali di Porprov kedua ini karena saya turun di kelas komite dan yang pastinya saya sudah mempunyai persiapan yang matang untuk Porprov kedua ini. Oke. Nah, untuk Porprov yang pertama itu dilaksanakan di daerah mana ya, Mas? Porprov pertama saya dilaksanakan di daerah Bondowoso yaitu Universitas Jember. Oke. Kalau yang Porprov yang kedua ini dilaksanakan kapan dan di mana? Porprov kedua saya dilaksanakan di Jombang yaitu tanggal 12 sampai 14 September. Nah, mungkin di daerah sana itu apakah ada kendala buat Mas Zidan sendiri? Mungkin buat saya sendiri tidak ada kendalanya. Yang pasti saya di sana main dan ingin memberikan yang terbaik buat kota ini. Oke, Mas Zidan, selama mengikuti karate ini mungkin apakah ada perubahan yang didapat untuk diri sendiri dan yang lain? Yang pasti perubahan ada, yaitu yang dulunya saya waktu kecil malas-malasan, saya sering main gak jelas, dan sekarang saya lebih meluangkan waktu saya untuk latihan dan pasti saya lebih giat lagi dan lebih disiplin dalam setiap harinya. Oke, ada perubahan ya Mas untuk setelah mengikuti karate ini. Nah, Mas Zidan, cabur karate ini kan adalah olahraga bela diri. Selama karate ini mungkin apakah ada cedera-cedera yang dirasakan? Kalau misalkan cedera ringan, yaitu pasti itu resiko dari olahraga bela diri, tapi alhamdulillah
Kalau cedera yang parah saya tidak pernah atau belum pernah. Jangan sampai ya Mas. Iya. Oke. Nah, Mas Zidan, olahraga karate ini kan olahraga bela diri yang pastinya ada resikonya. Gimana caranya biar Mas Zidan atau yang teman-teman terhindar dari cedera-cedera yang tidak diinginkan? Untuk menghindari cedera yaitu sebelum melakukan kegiatan lakukanlah pemanasan dulu, terus sering-sering latihan penguatan otot tubuh, terus jangan lupa nutrisi yang cukup juga untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin Mas Zidan ada yang disampaikan untuk warga Kota Batu dan lainnya. Untuk warga Kota Batu mohon dukungannya untuk atlet karate Kota Batu yang akan mengikuti Porprov ke-8 tahun 2023 ini. Semoga atlet karate Kota Batu bisa berprestasi lagi di ajang Porprov 2023 ini. Oke, semoga atlet karate Kota Batu dan atlet-atlet Kota Batu lainnya memperoleh hasil yang terbaik dan mencapai target yang diinginkan semuanya. Usai sudah obrolan kita hari ini, saya bersama atlet Kota Batu dari cabur karate yaitu Mas Zidan Sabana Mahardika. Persiapan yang sangat matang untuk Porprov Jatim 2023 ini. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang maksimal dan target yang sesuai yang diinginkan. Saya Andi Ramadhani pamit dan Saya Zidan Sabana Mahardika. bertemu lagi di podcast KONI Kota Batu selanjutnya. Salam olahraga. Jaya. Yeay.